ndak ada, Bu. Wes aku tak ngabdi golek pahala. Mboten enten. Ya pasti tujuannya entah PNS entah sertifikasi itu. Lah, kemudian ketika saya mengerjakan selama hampir 13 tahun ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Tentunya bingung apa bingung? Ya, pasti bingung. Kehidupan saya terus berjalan, ya kan? Kebutuhan juga harus dicukupi semua. Sedangkan anak saya juga semakin besar, tentunya kebutuhannya juga semakin bertambah kan? Nah, ini yang terus menghantui saya. Aku ki kudu piye? Aku ki kudu piye itu tuwur sampai saya nggak bisa tidur. Ya. Terus akhirnya saya beberapa kali usaha konvensional, tapi tentunya namanya usaha konvensional, Bu, modalnya besar apa kecil? Besar. Ya nggak ada konvensional modal kecil tuh nggak ada. Yang saya mau buka angkringan itu loh 10 juta mesti belum. Nggak bisa modal 2 juta buka angkringan. Nggak bisa, gerobaknya aja nggak boleh 2 juta. Ya kan? Nah, ketika usaha saya konvensional, semua orang juga paham bahwa konvensional itu modalnya besar. Ya, modalnya besar. Di mana nih, Bu? Berikut mejanya itu aja bendile. Modalnya besar, kemudian hasilnya belum pasti. Ya, konvensional itu ya. Modal besar, hasil belum pasti, resikonya besar apa kecil? Besar. Nah, inilah kita harus bisa memahami ini dibandingkan sama IWS ini bagaimana sih? Nah, ketika di IWS kita ditawari sebuah peluang yang hasilnya luar biasa, modalnya seteng nek kula ngarani 2 juta niku nek ngomong bisnis yang sewu opo kan ngoten to. Jangan dilihat 2 jutanya, tapi untuk bisnisnya ini loh yang menghasilkan ratusan juta bahkan miliar. Ini loh yang membuat saya apa jenengnya? Greget. Iya, Semangat. wis apa jenenge nek secara wong tresno wis konyol-konyol kondel sama IWS itu. Betul. Saya kesengsem, saya langsung jatuh hati sama IWS di hari pertama kali saya di presentasi. Saya ndak pikir panjang. Saya ndak nanti-nanti. Lah wong aku konvensional modalnya ratusan juta hasilnya rung jelas kok. Lah wong aku sukuan puluhan tahun ora nek sing perhatekne kok di UMR nih karo pemerintah apa diangkat guru kontrak ndak kok. Nah nek enek sing nawari hasil seperti ini nggak saya perjuangkan, oh ya aku goblok Indo. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Sehingga tidak ada kata lain di IWS ini kecuali harus saya perjuangkan. Ya, kalau ada yang nawari penghasilan sehari bisa 2 juta ini kira-kira diperjuangnya apa disawah? Perjuangkan. Iya toh? Perjuangkan dong. Di luar sana ada nggak orang nawari penghasilan sehari 2 juta? Sehari 5 juta. Nah, kemarin. Ya, kemarin sehari 5.400.000. Tanggal 30. Iya ngoten niku. Sedina, Bu. Bayaran PNS saulan nggih Pak Kira. Karena ID-nya yang Iya. Karena kita tidak hanya mengerjakan satu ID. Asli. Gitu loh. Nah, itu real masuk rekening ya, Bu ya? masuk rekening Asli. ambil Bisa dicairkan ya? Bisa. Bisa. Nah, itu loh, Bu. Ketika ada peluang seperti ini, layak, betul-betul layak kita perjuangkan. Nah, caranya piye? Kan gitu kan? Caranya harus bisa presentasi, itu yang pertama. Ya kan? Jadi kan sudah bergabung, ya kan? Ini sudah bergabung semua kan? Sudah leader, Bu. Nah, sudah bergabung semua. Bagaimana kita bisa berpenghasilan? Harus bisa presentasi menjelaskan satu kanan satu kiri itu loh. Bisa kan? Nah, itu jangan Buria terus loh yang jelaskan. Ya, harus panjenengan Buria memantapkan saja untuk goalnya, untuk closingnya. Yang jelaskan jenengan. Ketika didampingi sama upline atau leader, nanti leadernya yang memantapkan. Pun pasrah bongkoan, monggo Bu. Ada yang begitu? Tidak boleh Bu. Ya, harus belajar. Setidaknya minimal nih ya, minimal buka. Nggih, namun niku nggih menyampaikan tujuannya minimal itu.
Kemudian yang kedua menjelaskan manfaat produk. Nah, manfaat produk kan gitu sakit loh Bu. Yang ketiga harus bisa mengedifikasi leader. Dan dengan walaupun yang sewu, Buria lebih mudah daripada jenengan, gitu? Tapi tujuannya ngajak Buria ini kan untuk meng-closing kan Bu? Untuk memantapkan. Lah, orang ini mau closing ketika jenengan nanti bisa mengedifikasi Buria. Dalam bisnis jaringan, wajib hukumnya ada edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi itu mengangkat nama atau menonjolkan namanya leader. Ya. Jadi sebelum panjenengan nanti sebelum Buria menjelaskan atau Bu Kusnul atau siapa ya ambil jenengan, siapa yang mendampingi atau Bu Imas mendampingi mitranya, sebelum Bu Imas, Bu Kusnul, Buria atau siapapun ambil jenengan nanti berbicara, jenengan naikkan dulu namanya beliau-beliau ini. Ya, supaya apa? Bukan di sini pamer itu nggak ada Bu. Di dunia jaringan nyuruh saya walaupun pasang status itu begini gambar duit, itu bukan pamer, itu trik marketing, itu bukan pamer. Jenengan menonjolkan namanya Buria, Masya Allah ini loh Bu, saya bisa kenal IWS, ada seorang yang luar biasa, saya banyak belajar dari beliau ini semangatnya Masya Allah. Tapi hasilnya Bu, seorang ibu rumah tangga loh. Ini penghasilan dalam 2 tahun hampir atau lebih dari 1,5 miliar. Nah. Orang kalau begitu kan duluan, kira-kira sing jenengan prospek mau mendengarkan enggak? Mau toh Mbak? Pasti begitu kan? Penasaran. Nah, biar jenengan enggak penasaran, monggo Pak. Saya butuh waktu sebentar aja. Jangan luangkan waktu sebentar, monggo nanti Buria sendiri yang akan menjelaskan. Baru begitu. Jadi sebelum Buria atau upline leader jenengan itu ngomong, jenengan harus mengangkat namanya. Ini hukumnya wajib dalam dunia jaringan. Walaupun upline-nya lebih muda, walaupun upline-nya itu sekolah SD. Ya, tanya Buria, saya kalau ngadifikasi Bu Bayem kayak apa? Oh, habis-habisan saya tidak akan hadirkan beliau kalau panjenengan tidak punya semangat. Sampai saya gitu kan. Padahal niku lho bakal janganan. Padahal niku lho sekolah SD. Lha nyuwun sewu, ini di luar dunia jaringan ada enggak? Tata cara ngeten iki. Diajari begini ada enggak? Wah, isinya cepet-cepan. Lah sekolah SD iki kan. Lah bakal janganan kok kapan munggah iki capek. Begitu enggak? Makanya saya bilang tadi di jaringan yang saya udah ada kok pamer itu enggak. Maksud tujuannya adalah untuk closing tadi. Maksudnya begitu. Iya. Saya tulis di papan aja ya biar lebih rinci.